Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Penghalang energi yang berwarna-warni itu seperti penutup dengan warna yang indah, menutup lubang yang dalam dengan cara yang sangat tegas. Saat penghalang energi terbentuk, ruang di sekitarnya segera mulai membentuk gelombang riak. Jelas, energi yang terkandung di dalam penghalang energi ini, yang tampaknya telah diaglomerasi secara sembarangan, sangat kuat. Penghalang energi yang sangat kuat semacam ini adalah segel yang telah dipasang oleh Akademi Dalam sejak lama. Setiap penatua dapat mengaktifkannya selama momen kritis. Tujuannya adalah untuk mencegah letusan tiba-tiba dari flame heart flame. Meskipun penghalang energi sangat kuat, tubuhnya tampak seperti permukaan danau tempat batu raksasa dilemparkan. Gelombang panas yang sangat besar mendekat dalam sekejap mata. Gelombang dengan fluktuasi yang sangat cepat sedang mengaduk. Bang! Magma merah darah yang sangat besar tiba-tiba meletus keluar dari bawah tanah yang tak berujung sebelum membawa kekuatan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut saat itu dengan keras menghantam penghalang energi berwarna-warni itu. Segera, suara yang teredam bergema di seluruh lantai bawah menara. Begitu suara itu terdengar, banyak garis retakan kecil tiba-tiba mulai melintasi penghalang energi di bawah ekspresi Suqian yang berubah. Akhirnya, itu meledak dengan suara yang jelas. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, tingkat intensitas letusan, flame heart flame, kali ini lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Oleh karena itu, penghalang energi yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat hanya bertahan sesaat di bawah tabrakan awal mereka berdua sebelum benar-benar pecah. Seperti kata pepatah, drum pertama meningkatkan keberanian, yang kedua menurunkan moral, dan yang ketiga menguras keberanian. Flame heart flame telah disiapkan dengan baik kali ini. Energi liar dan keras yang ditampilkannya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Suqian menyimpan ketakutan di dalam hatinya. Setelah penutup energi pecah, pilar magma berwarna darah yang panjangnya puluhan meter segera meletus dari lubang yang dalam itu seperti letusan gunung berapi. Tepat sebelum pilar magma berwarna darah meletus, penghalang energi pilar melingkar yang liar dan keras sekali lagi muncul di tepi lubang yang dalam, menghalangi magma yang berniat meludah ke segala arah. Segel. Meskipun ada beberapa perubahan dalam ekspresi Suqian ketika segel pertama dibuka dalam sekejap mata, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Segel di tangannya berulang kali terbentuk, dan teriakan pelan sekali lagi keluar dari mulutnya. Saat teriakan terdengar, gelombang fluktuasi energi langsung naik di lubang keluar yang terletak di langit-langit yang berada puluhan meter di atas. Segera, penghalang energi warna-warni kuat lainnya langsung terbentuk. Xiao Yan dan yang lainnya baru saja bangun dari pemurnian tubuh mereka oleh Heart Flame di tingkat ke-8 dari Blazing Sky Key Refining Tower ketika mereka mendengar teriakan seperti guntur Suqian yang bergema di telinga mereka. Mereka langsung terkejut. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan, yang tampaknya telah memahami sesuatu, segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia tahu bahwa kemungkinan hanya Flame Heart Flame yang akan membuat Suqian menjadi serius. Kedua sesepuh yang telah merawat Xiao Yan dan yang lainnya juga mendengar teriakan Suqian. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kalian semua harus segera meninggalkan menara. Jangan tinggal di sini. Penatua berjubah abu-abu dari sebelumnya menoleh dan berbicara dengan Lin Yan dan yang lainnya yang memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka bingung. Lin Yan dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak menunda lebih lama lagi. Situasi saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar yang terjadi di dalam menara. Beberapa dari mereka berdiri. Setelah itu, mereka buru-buru berbalik dan dengan cepat berjalan menuju rute yang mereka ambil untuk sampai. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melihat lubang yang dalam di tengah itu tanpa meninggalkan jejak. Dengan bantuan api inti teratai hijau, dia dapat dengan jelas merasakan suhu yang sangat panas yang diaglomerasi di bawah lubang yang dalam itu. Selain itu,
Riak energi yang sangat liar dan keras juga meningkat dengan cepat. Xiaoyan, cepat tinggalkan tempat ini. Seorang tetua sekali lagi menekan Xiaoyan ketika yang pertama melihat yang terakhir tertinggal. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Ziyan yang penasaran di sisinya dan dengan cepat menyusul Lin Xiuya dan yang lainnya. Setelah itu, kelompok itu memasuki terowongan tempat mereka tiba di bawah tatapan kedua sesepuh. Hanya setelah melihat Xiaoyan dan yang lainnya pergi, kedua sesepuh ini menghela nafas lega. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum tubuh mereka tergesa-gesa. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang dari bagian dalam menara yang kosong. Kelompok Xiaoyan buru-buru berjalan maju di terowongan yang remang-remang. Mungkin itu karena mereka tidak memiliki sukian memimpin seperti saat mereka datang, tapi suasananya jauh lebih hidup daripada saat mereka datang. Hei, Xiaoyan, apa kamu tahu apa yang terjadi di menara? Ekspresi Lin Yan dipenuhi dengan misteri saat dia pindah ke sisi Xiaoyan dan bertanya sambil tertawa. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Yan agak bangga saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengungkapkan beberapa rahasia ketika Ziyan di sampingnya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Suaranya yang lembut bergema di terowongan. Bukankah itu hanya nyala api di bawah menara? Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Petik 2. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar kata-kata Ziyan ini. Dia benar-benar tahu tentang nyala api yang tersegel di bawah menara. Lin Yan tersenyum malu-malu. Segera, dia mengerutkan kening pada Xiaoyan, namun, kali ini tampaknya sedikit berbeda. Meskipun menara akan mengalami ledakan energi di tahun-tahun sebelumnya, saya belum pernah melihat penatua pertama bersuara seserius ini. Petik 2. Energi di menara memang menjadi jauh lebih ganas. Saya tidak dapat merasakannya dengan jelas di masa lalu. Namun, setelah Heart Flame memurnikan tubuh saya, perasaan seperti ini menjadi semakin jelas. Lin Xiuya di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan alis rajutan. Kata-kata Lin Xiuya merangsang beberapa gaung oleh orang lain. Mereka memang merasa bahwa indera mereka terhadap energi alam menjadi lebih tajam setelah tubuh mereka dimurnikan oleh Heart Flame. Jelas, ini harus menjadi beberapa manfaat dari tubuh seseorang yang dimurnikan oleh Heart Flame. Lupakan saja. Bukan hak kita untuk campur tangan dengan cara ini. Semuanya akan baik-baik saja dengan kekuatan dari sesepuh pertama dan sesepuh lainnya. Xiaoyan tertawa pelan saat dia berbicara. Jika itu adalah kekuatan dan status Xiaoyan yang lama, orang-orang paling menonjol di akademi dalam ini pasti tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Namun, semuanya berbeda sekarang. Sepertinya tidak ada di antara mereka yang hadir akan mengabaikan kata apapun yang dia ucapkan. Oleh karena itu, semua orang tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya, dan tidak terlibat lebih jauh dengan topik ini. Mereka meningkatkan kecepatan langkah mereka dan dengan cepat menuju ke puncak menara. Setelah lebih dari 10 menit terburu-buru, kelompok Xiaoyan akhirnya keluar dari terowongan redup yang berkelok-kelok, dan naik ke area yang luas di tingkat pertama, menara penyulingan ki langit yang berkobar. Saat langkah kakinya menaiki tangga terakhir, tatapan Xiaoyan langsung beralih ke lubang dalam yang sangat besar di tengah. Namun, tatapannya baru saja beralih ketika ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa bagian dalam yang semula hitam gelap dari lubang dalam sekarang memiliki semacam warna merah darah samar yang muncul dari dalamnya. Selain itu, ada penghalang energi berbentuk pilar yang sangat besar di tepi lubang yang dalam, muncul seperti tirai air saat itu dengan kuat melilit lubang yang dalam. Tatapan Xiaoyan mengikuti penghalang energi berbentuk pilar melingkar dan naik. Dia menemukan bahwa penghalang energi ini sebenarnya terhubung langsung ke ujung hitam gelap dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Pikiran Xiaoyan mengingat penghalang energi yang dia lihat di tingkat bawah. Dia tiba-tiba mengerti.
Lubang-lubang ini saling berhadapan dari kejauhan dan penghalang energi di sekitarnya adalah sumbu yang menghubungkan semua lubang dalam ini bersama-sama. Dengan perlindungan penghalang energi ini, bahkan jika api jantung jatuh, meletus, itu hanya bisa mengikuti penghalang energi dan mengisi daya ke puncak menara dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam menara. Jika itu untuk mengisi ke puncak menara, Xiao Yan ingat pertama kali dia melihat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, di mana dia merasakan bahwa bagian luar menara hitam gelap memiliki lapisan dengan segel yang sangat kuat. Penghalang energi yang muncul di tengah menara yang luas juga menarik perhatian Lin Xiuya dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera sedikit tertegun. Mereka bertukar pandang satu sama lain, masing-masing merasa agak ragu. Batuk. Lupakan, ayo pergi. Ini harus diurus oleh sesepuh akademi dalam. Jangan ikut campur. Hasilnya tidak akan terlalu bagus jika terjadi kecelakaan. Lin Xiuya memandangi cahaya merah yang mekar dari lubang yang dalam, dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Karenanya, dia dengan cepat mempercepat semua orang. Beberapa orang lainnya juga berbagi perasaan yang sama saat mendengar dia menekan mereka. Setelah tubuh mereka dimurnikan oleh Heart Flame, mereka tampaknya memiliki semacam indera yang sangat samar untuk beberapa hal berbahaya. Meskipun Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia mendengar bahwa semua orang ingin pergi, dia tidak dapat menunjukkan tindakan apapun yang terlalu mandiri dan istimewa. Dia segera menganggukkan kepalanya. Namun, saat semua orang menekan tepi dan berjalan beberapa lusin langkah, cairan melonjak. Suara benturan keras seperti air terjun yang jatuh tiba-tiba terdengar. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya terkejut di bawah suara keras yang aneh ini. Tatapan mereka segera mengikuti suara dan bergerak sebelum akhirnya menghadap lubang dalam yang berisi cahaya merah darah. Apa yang terjadi? Seseorang dengan tenang menelan seteguk air liur dan berbicara dengan hati-hati. Di bawah lingkungan seperti ini, suara tabrakan yang aneh dapat menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pintu masuk lubang yang dalam itu. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat agung, liar, dan keras dengan cepat mendekat. Ziyan di sampingnya tampaknya juga merasakan teror energi liar dan kekerasan itu. Wajahnya yang kecil berubah sedikit, dan tangan kecilnya dengan erat meraih lengan baju Xiao Yan. Bang! Saat semua orang merasa sangat gugup, lapisan penghalang energi berwarna-warni sepertinya tiba-tiba muncul di pintu masuk lubang. Namun, penghalang energi baru saja muncul ketika panas berwarna merah darah melonjak seperti kilat. Akhirnya, panas dibarengi dengan raungan marah saat bertabrakan dengan ledakan ke penghalang. Penghalang energi warna-warni yang sangat kuat hanya mampu bertahan kurang dari 1 menit di bawah energi liar dan kekerasan yang semakin menakutkan sebelum meledak. Saat penghalang energi meledak, pilar magma berwarna darah yang berukuran puluhan meter segera keluar secara eksplosif ke segala arah dari bawah lubang yang dalam. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang penghalang energi di sekitarnya dan dengan keras bertabrakan dengan puncak menara di bawah tatapan kaget Xiao Yan dan yang lainnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, pilar magma berwarna darah membawa aliran magma panas saat mengisi segel terakhir dari segala arah. Segera, itu bertabrakan dengan keras ke ujung menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Bang! Ledakan guntur rendah, dalam, dan dahsyat tiba-tiba bergemuruh di samping telinga semua orang. Selama tabrakan seperti meteorit ini, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa seluruh menara pemurnian Ki Langit yang berkobar telah berguncang hebat. Ekspresi semua orang sedikit pucat saat mereka menyaksikan magma panas membara yang keluar dari lubang yang dalam itu. Meskipun mereka diisolasi oleh penghalang energi, mereka masih bisa merasakan suhunya yang tinggi. Pilar magma berwarna darah bertabrakan dengan ujung menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Namun, magma tidak mengguncang yang terakhir sampai pecah karena momentum maju yang ganas. Saat mereka bertabrakan, lapisan penghalang energi yang agak gelap dan tipis segera muncul di ujung menara yang hitam pekat.
Penghalang energi yang bahkan tidak setebal jari seseorang ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi lapisan tipis energi hitam pekat ini berhasil sepenuhnya menghentikan pilar magma yang sangat ganas itu. Serangan itu gagal dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari magma. Akhirnya, mereka menembak ke arah penghalang energi di sampingnya. Mereka baru saja melakukan kontak ketika pecahan batu ini diguncang menjadi bubuk oleh energi liar dan kekerasan pada penghalang energi. Namun, pilar magma berwarna darah itu tidak menarik dan menghilang setelah gagal. Itu hanya turun beberapa puluh meter. Ada gelombang panas yang berulang kali menggulung magma berwarna darah. Sesaat kemudian, ombak tiba-tiba melebar. Piton api transparan besar yang menyebabkan kelompok Xiaoyan tercengang perlahan muncul di gelombang api saat ia menjulurkan kepala yang tampak ganas karena ukurannya yang sangat besar. Ini, benda apa ini? Bahkan dengan kekuatan mental Lin Xiuya dan yang lainnya, mereka tanpa sadar berteriak dengan suara kaget saat mereka menyaksikan ular piton api tak terlihat yang hanya menampakkan kepala besar dan panjang tubuhnya. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada piton api tak terlihat yang berguling di dalam magma. Tenggorokannya sedikit berguling. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ular besar dalam jarak sedekat itu. Apalagi dia juga merasakan sesuatu. Piton api tak terlihat yang berada di dalam pilar magma seharusnya adalah makhluk misterius yang tersembunyi di dasar lubang yang dalam yang dia lihat pertama kali dia memasuki menara pemurnian ki langit yang berkobar tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flame. Sungguh tak terduga bahwa Valen Heart Flame telah berevolusi ke kondisi ini. Pada saat ini, makhluk ini pada dasarnya sedikit berbeda dari binatang mistik biasa. Suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dari kelihatannya, kejutan yang diberikan piton api tak terlihat ini cukup besar. Zhao Yan menganggukkan kepalanya karena terkejut di dalam hatinya. Setelah mengalami akumulasi dan aglomerasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar telah berevolusi dari sekelompok api tak terlihat menjadi makhluk buas saat ini. Misteri alam memang membuat orang merasa takjub. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Hal ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah kita menangkapnya? Xiaoyan dengan cemas bertanya di dalam hatinya. Tangkap langsung. Jika saya berada di masa kejayaan saya, kita bisa mencobanya. Sekarang, yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan diambil oleh Akademi Dalam. Yao Lao mengejek pertanyaan Xiaoyan saat dia berbicara. Xiaoyan tersenyum malu dan mengangguk. Piton api menjulurkan kepalanya yang besar dari pilar magma. Tampaknya telah merasakan beberapa orang kecil yang seperti semut tidak jauh dari sana. Murid segitiga yang mengandung warna putih sedikit melirik ke tempat yang terakhir. Di bawah fokus murid segitiga putih bersih, bahkan Ziyan mundur selangkah dalam ketakutan terlepas dari karakternya. Apalagi orang-orang lain yang ketakutan sampai wajah mereka menjadi putih. Piton api yang tak terlihat tidak peduli tentang kelompok orang yang seperti semut di matanya. Oleh karena itu hanya melirik secara acak sekali sebelum menarik pandangannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke ujung menara yang hitam seperti tinta. Energi berwarna hitam seperti kabel melingkar perlahan tertinggal di tempat itu. Pertahanan yang tampaknya tipis dan lemah memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Mendesis. Tiba-tiba, piton yang tak terlihat mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam. Gelombang sonik yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Segera, itu bertabrakan dengan penghalang energi di sekitarnya. Gelombang riak yang intens naik di penghalang energi. Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya saat dia menyaksikan riak energi yang berfluktuasi dengan cepat. Hanya desisan acak dari benda ini memiliki kekuatan penghancur yang lebih kuat dari Lion Tiger Gold Shattering Roar miliknya berkali-kali. Desisan tajam perlahan melemah dan piton api yang tak terlihat itu melebarkan mulut besarnya. Segera, nyala api tak terlihat yang sangat besar tiba-tiba meletus darinya. Saat nyala api tak terlihat muncul,
Xiaoyan dan yang lainnya masih bisa merasakan suhu tempat ini tiba-tiba melonjak meski diisolasi oleh penghalang energi. Segera, semua orang tidak punya pilihan selain melepaskan doki mereka untuk membungkus tubuh mereka. Baru setelah itu mereka merasa agak lebih baik. Api tak terlihat dibebankan ke lapisan film energi hitam di ujung penghalang energi. Sepanjang jalan, berbagai tingkat distorsi muncul di ruang yang dilewatinya. Sekilas tampak seperti lipatan di baju. Bahkan ruang itu dibakar sampai pada tingkat di mana ia terdistorsi. Jika itu adalah tubuh seseorang, kemungkinan pada saat itu akan dibakar sampai abu mereka tidak tersisa. Kecepatan semburan api tak terlihat tidak terlalu cepat. Butuh sekitar 30 detik atau lebih sebelum itu membawa suhu panasnya yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan lapisan energi hitam. Saat keduanya bersentuhan, itu tidak mengeluarkan suara keras seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu tampak seperti es di atas minyak panas, terus-menerus mendesis dan mengeluarkan asap. Meskipun lapisan energi hitam gelap tipis, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan setelah api tak terlihat itu menempel padanya, itu masih sekencang dulu. Ketika piton api yang tak terlihat itu melihat situasi ini, sekali lagi ia mengeluarkan desisan tajam. Gelombang api berulang kali menyembur seolah-olah tidak membutuhkan usaha apapun. Meskipun lapisan energi hitam sangat kuat, ia tidak dapat bertahan lama di bawah pembakaran berkelanjutan semacam ini. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, lapisan energi hitam gelap menjadi semakin tipis dan semakin ilusi di bawah fokus kelompok Xiaoyan. Melihat melemahnya film energi hitam gelap, piton api yang tak terlihat sekali lagi mengeluarkan suara mendesis. Namun, bahkan Xiaoyan dan yang lainnya bisa mendengar kegembiraan dalam desisan kali ini. Segera, yang terakhir bekerja lebih keras untuk dengan cepat memuntahkan api tak terlihat yang tak terlihat menakutkan itu. Pembakaran yang berlangsung lama tanpa henti juga menyebabkan lapisan energi hitam menjadi semakin tipis dan ilusi. Sekitar 5 menit kemudian, lapisan energi itu pada dasarnya menjadi sangat redup, sehingga hanya terlihat sebagian. Jelas, itu akan mencapai titik kehancuran. Valen Heart Flame, ini memang menakutkan. Bahkan segel, menara pemurnian ki langit yang berkobar, tidak dapat menjebaknya. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum segelnya dibuka. Xiaoyan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya saat dia menonton film energi yang akan menghilang. Kalian semua anak nakal, kenapa kamu masih di sini? Sama seperti Xiaoyan dan yang lainnya sedang menonton adegan itu sampai mereka tercengang. Lebih dari selusin sosok manusia tiba-tiba muncul dari terowongan. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah Suqian. Dia tanpa sadar berteriak saat melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang masih berdiri di tempat ini. Hanya setelah mendengar teriakan ini, Xiaoyan dan yang lainnya pulih. Tatapan mereka melihat ke 10 lebih sosok manusia yang bergegas keluar. Orang-orang ini jelas adalah sesepuh akademi dalam. Kelompok mereka mengangguk dengan hati-hati dan berencana untuk mundur ketika mereka menemukan bahwa setelah teriakan nyaringnya, Suqian dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka ke film energi hitam yang semakin ilusi dan tipis yang sedang dibakar oleh nyala api piton yang tak terlihat. Ini buruk. Segel, menara penyulingan ki langit yang berkobar, akan segera dibuka. Benda ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui kali ini dan benar-benar menyebabkan kekuatannya sendiri melonjak. Wajah Suqian kaget saat ini meskipun kekuatan mentalnya. Suaranya bahkan sedikit tajam. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Seorang penatua buru-buru bertanya. Mereka semua jelas tahu konsekuensi serius seperti apa yang akan terjadi setelah Valen Heart Flame menembus segel. Wajah Suqian gelap dan tidak stabil. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara tajam, "Semua sesepuh, ikuti aku segera." Pada saat ini, segel, menara penyulingan ki langit yang berkobar, tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang ditinggalkan kepala sekolah saat itu.
Mari kita lihat apakah kita bisa menyegelnya. Petik 2. Su Qian tidak berhenti sesaat setelah berbicara. Tubuhnya berkedip dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Ketika dia melewati sisi kelompok Xiaoyan, dia berteriak keras, "Kenapa kalian semua masih tinggal? Pergi sejauh mungkin setelah Anda keluar dari menara. Jangan biarkan siapapun datang." Petik 2. Leher kelompok Xiaoyan menyusut saat mereka mendengar teriakan keras Su Qian. Mereka baru saja akan bergerak ketika banyak sosok bergegas keluar dari samping mereka dengan cara seperti kilat. Akhirnya, angka-angka ini berubah menjadi banyak bayangan yang keluar dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kelompok Xiaoyan dikejutkan oleh kecepatan sesepuh ini. Mereka pun tidak berani berlama-lama di tempat ini. Mereka buru-buru menyerbu ke arah luar menara. Xiaoyan sekali lagi menoleh dan melirik tepat saat mereka akan meninggalkan menara. Dia segera menghirup udara dingin saat dia melihat lapisan energi hitam telah menjadi sangat pingsan di bawah nyala api yang tak terlihat. Sepertinya, Blazing Sky Ki Refining Tower tidak bisa lagi memenjarakan Valen Heart Flame. Selanjutnya, terserah sesepuh. Mudah-mudahan, mereka akan memberikan kesempatan untuk saya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia berhenti tinggal di tempat ini saat dia berbalik dan bergegas keluar dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Sinar matahari yang menusuk mata hancur saat mereka keluar dari menara, menyebabkan Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa bagian luar menara yang awalnya sangat ramai telah menjadi benar-benar kosong. Tatapannya terlihat jauh. Baru saat itulah dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang tersebar di kejauhan. Tubuh Xiaoyan bergegas menuju lereng kecil bukit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tercengang saat menyadari bahwa ada hampir 20 sosok manusia tergantung di langit. Berbagai sayap doki berwarna berbeda dikepakkan sedikit menyebabkan ruang tampak agak cerah dan berwarna-warni. Sosok manusia di langit ini berdiri dengan cara tersebar. Mereka tampak berdiri secara acak, tapi ada sedikit jejak unik. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan dapat menemukan bahwa di tengah-tengah kelompok orang ini secara mengejutkan adalah menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Hambatan energi berwarna pucat bervariasi di atas 20 angka. Benang energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang secara diam-diam diperpanjang. Jantung Xiaoyan berdebar tiba-tiba saat formasi terbentuk di langit. Api inti teratai hijau, yang mengalir di dalam jalur Ki juga memancarkan suhu yang agak panas pada saat ini. Ini akan segera rusak, Xiaoyan bergumam lembut, setelah tampaknya merasakan sesuatu. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi dan membelah gunung tiba-tiba bergema di langit tepat setelah suaranya terdengar. Segera, ujung yang tak tertandingi dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar tiba-tiba meledak. Pilar magma panas tiba-tiba menyembur di bawah banyak tatapan kaget di kejauhan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.